Sore Bapak Ibu semua. Di sore hari ini kita mulai untuk belajar bersama, nggih. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kita bisa mulai lebih dahulu pembelajaran kita di sore hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketujuh. Di pertemuan ketujuh ini kita sudah menyelesaikan isi modul 1, 2, dan 3. Di sini kita mulai gunakan teori-teori, konsep-konsep yang ada di modul 1, 2, 3 untuk memecahkan soal-soal PCK dan SJT. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di sore hari ini, agar kita diberikan kemudahan dalam memahami setiap soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua soalnya? Sudah, Bu. Sudah. Bapak Ibu, semoga soal kita di pertemuan ketujuh ini bisa kita bahas tuntas di sore hari ini. Agar pertemuan 8, 9, dan 10 masih banyak lagi soal yang kita gunakan sebagai latihan. Kita akan mulai pada soal nomor 1. Ya, sebelum kita ke soal nomor 1, jadi Bapak Ibu untuk tes besok, gambaran tesnya itu seperti tryout-nya Bapak Ibu. Yang kedua, jenis soal-soalnya itu seperti soal ANBK yang dikerjakan oleh murid-murid kita kelas 5. Jadi tipe soalnya selain ada A, B, C, D objektif, ada juga benar salah, ada juga memilih beberapa jawaban yang benar, seperti itu. Jadi kita juga perlu berlatih bagaimana kita menjawab pertanyaan benar salah, bagaimana kita memilih jawaban yang lebih dari satu, seperti itu. Jadi kita berlatih sesuai dengan tipe-tipe soal yang ada dalam tes ujian tertulis UKPPG. Kita mulai dari nomor 1 dengan tipe soal benar salah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sebuah pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas 2, guru sedang mengajarkan kemampuan berbicara dengan santun pada siswanya. Jadi yang diajarkan guru kata kuncinya adalah kemampuan berbicara pada murid. Namun, ada satu siswa, Tania, yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk mengikuti pembelajaran. Jadi, di sini ada permasalahan dalam pembelajaran, utamanya saat guru akan mengajarkan kemampuan berbicara pada siswa. Permasalahannya apa? Yaitu ada anak yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk mengikuti pembelajaran. Keinginan yang rendah untuk mengikuti pembelajaran ini berarti motivasi belajarnya rendah. Ya. Dia selalu menolak untuk praktik berbicara. Jadi, dengan kemampuan anak tersebut yang rendah dan motivasi belajarnya yang rendah, anak tersebut selalu menolak untuk praktik berbicara. Mengapa anak tersebut menolak? Bisa saja karena anak tersebut takut atau tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Jadi karena anak tersebut menganggap saya tidak bisa dan saya juga
tidak suka dengan pembelajaran bahasa Indonesia kemampuan berbicara, maka saya tidak mau untuk praktik berbicara. Anak tersebut takut dan tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu, besok Bapak Ibu harus bisa menemukan kata kunci dalam setiap soal. Temukan dulu masalahnya apa dalam, baru Bapak Ibu bisa menemukan solusi yang digunakan untuk menjawab soal. Jika tipenya objektif pilihan ganda, Bapak Ibu tinggal menganalisis jawaban tiap jawaban. Jika di soal benar salah juga sama, sesuai tidak dengan solusinya, sesuai tidak dengan permasalahannya. Tetapi jika Bapak Ibu memilih jawaban lebih dari satu, maka di sini Bapak Ibu harus memilih jawaban yang benar-benar tepat. Seperti yang kita ajarkan pada murid kita pada ANBK. Jika kita mengerjakan jenis soal yang jawabannya itu lebih dari satu, tidak mungkin jawaban itu hanya satu, itu satu. Tidak mungkin juga jawaban itu banyak atau 5, misalnya 5 pilihan jawaban itu betul semua, tidak mungkin. Jadi jawaban benar itu ada ringnya, ada kriterianya di antara 2 atau 3 soal, seperti itu. Itu yang selalu pasti kita ajarkan pada murid-murid kelas 5 saat mengerjakan ANBK. Itu juga berlaku untuk Bapak Ibu semua dalam mengerjakan soal ANBK tertulis besok. Jadi Bapak Ibu dalam memilih jawaban itu pilihlah jawaban yang sekiranya itu rasional, masuk akal. Sekarang kita coba. Tadi masalahnya berkaitan dengan kemampuannya Tania yang rendah dan motivasi belajarnya yang rendah untuk mengikuti pembelajaran sehingga Tania merasa takut dan tidak percaya diri ketika disuruh maju oleh gurunya. Jadi bentuk solusi yang bisa kita lakukan apa? Kalau anak didik kita itu tidak percaya diri, takut, motivasinya rendah, berarti kita harus memberikan apa Bapak Ibu? Motivasi atau membangkitkan motivasi. Yang menjadi perhatian kita adalah motivasi anak. Bagaimana cara mengembangkan motivasi anak? Kita pilih di setiap jawaban. Jadi mau tidak mau kita juga harus menganalisis satu-satu. Sekarang pernyataan pertama. Untuk kata kuncinya untuk meningkatkan motivasi anak agar anak lebih berani lagi untuk maju praktik berbicara. Pernyataan 1, benar atau salah? Membangun rasa percaya diri, jadi memotivasi, membangun rasa percaya diri anak. Tadi masalahnya kurang percaya diri, di sini dibangun. Dengan solusi apa? Dengan memberikan beberapa contoh melalui video anak sedang praktik bercerita di depan kelas konkret ini. Solusinya konkret, betul. Berarti benar atau salah Bapak Ibu? Benar Bu. Benar, nggih. Jadi disesuaikan. Yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajaknya belajar sambil bermain bersama atau secara berpasangan atau kelompok. Kalau dia takut, bisa kita dengan berkolaborasi sesuai apa yang diajarkan di kurikulum Merdeka, berpasangan, berkelompok untuk membangkitkan rasa ingin tahunya dan melatih percaya diri juga. Konkret yang dilakukan. Ini tepat atau tidak? Benar atau salah Bapak Ibu? Benar Bu. Benar nih. Sekarang yang C, memberikan pemahaman tentang
pentingnya kemampuan berbicara. Bapak Ibu, yang rendah ini adalah motivasinya, sikapnya yang tidak berani, takut. Jadi solusi yang kita lakukan itu juga harus berkaitan untuk meningkatkan sikap anak, perilaku anak, memberikan pemahaman. Ini yang dikembangkan apa? Sikap, pengetahuan, atau keterampilan. Kalau memberikan pemahaman, pengetahuan, nggih, tepat sekali Bu. Jadi tidak sesuai, kurang tepat. Jadi jawabannya salah. Nggih. Sekarang yang keempat, memberikan beragam media pembelajaran dan LKPD agar Tania lebih nyaman belajar. Kira-kira benar atau salah? Salah. Kita hanya memberikan beragam media dan LKPD, tetapi kita tidak mau membantu anak untuk anak tersebut aktif melakukan atau aktif terlibat, hanya memberikan, menyediakan saja. Ini juga kurang konkret. Kalau ini kurang konkret pilihan jawabannya, jadi salah. Ini yang kelima, memberikan penjelasan tentang cara bercerita yang mudah dan efektif. Kalau penjelasan tadi sikap, keterampilan, atau pengetahuan. Menjelaskan, memberikan penjelasan, pengetahuan. Jadi jawaban nomor 5 juga salah. Dari nomor 1 ini, apakah Bapak Ibu bisa memahami cara menjawab soalnya? Disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada soal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa. Bisa Pak Bianto. Nomor 2. Bu Novita yang akan mengajarkan materi IPA di kelas 5 SD menghadapi kelas dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi, apa yang kita pelajari itu selalu muncul Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi, nanti ada asesmen diagnostik, bagaimana memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan khusus, dan kebutuhan belajar lainnya. Ini berkaitan dengan gaya belajar, kata kuncinya. Tony lebih suka melalui mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru, gaya belajar apa Bapak Ibu? Sambil kita ingat. Mendengarkan penjelasan guru, lebih suka mendengarkan. Gaya belajar apa? Auditory, tepat sekali Bu. Sekar lebih memahami melalui visualisasi. Sekar lebih paham materi dengan cara melihat gambar visualisasi. Gaya belajar apa Ibu? Visual, tepat sekali Bu Dini. Ini gaya belajar visual. Dan Dio belajar dengan maksimal, bisa belajar dengan maksimal, berarti gaya belajarnya itu dilakukan dengan melakukan eksperimen langsung, praktek langsung. Ini gaya belajar apa Pak? Kinestetik. Iya, tepat sekali Bu, sudah paham semua. Jadi gaya belajar murid Bu Novita di kelas yang harus kita perhatikan untuk kita penuhi kebutuhan belajarnya itu ada auditory, ada visual, dan ada kinestetik. Sebagai seorang guru SD, bagaimana cara guru supaya dapat mengembangkan konten pembelajaran IPA SD yang dapat memfasilitasi ketiga gaya belajar peserta didik tersebut? Diferensiasi, kemarin ada diferensiasi konten yang berkaitan dengan materi atau pemilihan media, strategi, model, pemilihan materi, media, strategi, model, dan sumber
belajar yang akan digunakan anak untuk lebih memahami materi yang diberikan guru. Atau disesuaikan, konten ini bisa disesuaikan dengan kemarin tingkat pemahaman, gaya belajar, dan minat belajar anak. Itu konten. Sedangkan yang kedua adalah diferensiasi apa Bapak Ibu? Proses. Proses, proses, diferensiasi proses. Diferensiasi proses itu yang bagaimana Bapak Ibu? Diferensiasi proses berkaitan dengan cara belajar anak untuk memahami atau memperoleh materi. Prosesnya bagaimana? Ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Jadi yang ditekankan di sini adalah kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan siswa melakukan titik-titik-titik atau berkaitan dengan anak, karena biasanya kegiatan pembelajaran di sini sudah berpusat pada anak. Kalau guru menyiapkan, berarti itu diferensiasinya konten. Kalau sudah anak melakukan dan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, itu diferensiasi proses. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah hasil akhir dari pembelajaran yang bisa berupa produk atau berupa tagihan-tagihan yang menuntut anak tersebut menunjukkan pemahamannya walaupun dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan konten yang disiapkan tadi yang sudah dirancang oleh guru. Misalnya audiotori dengan cara apa? Dengan cara berpresentasi atau dengan cara menyanyikan lagu, visual, menjelaskan dengan bantuan gambar, kinestetiknya dapat melakukan praktikum, eksperimen secara baik, misalnya seperti itu. Hasil akhir dari pembelajaran yang bisa berupa produk, bisa berupa hasil pemahaman yang bisa ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Sekarang kita terapkan pada soal. Tadi yang menjadi permasalahan dalam soal ini adalah bagaimana guru mengembangkan konten pembelajaran. Konten pembelajaran berarti bagaimana materi, media, strategi, model, sumber belajar yang dapat digunakan guru untuk membantu peserta didik. Di sini guru yang menyiapkan. Pilihlah cara yang benar dengan memberi tanda centang pada jawaban benar, bisa lebih dari satu. Mana? Sekarang kita lihat jawaban pertama. Memberikan penjelasan lisan dengan detail. Ini konten atau tidak Bapak Ibu? Berkaitan dengan pemilihan materi, media, strategi atau tidak? Kalau guru menjelaskan secara lisan dengan detail. Benar atau salah Bapak Ibu? Salah, Bu. Salah. Coba Bu, kalau sudah memberikan penjelasan lisan dengan detail, ini masuknya di bagian mana ya Bu? Diferensiasinya? Konten, proses atau produk? Proses. Proses, ya tepat sekali. Sekarang yang kedua, menggunakan gambar dan diagram tanpa penjelasan verbal. Ini itu masuk konten atau tidak? Menggunakan gambar dan diagram tanpa penjelasan verbal.
masuk konten atau tidak Bapak Ibu? Bagaimana Bu Dini, masuk pada diferensiasi konten atau tidak? Tanpa penjelasan verbal, Bu, ya. Iya, Ya, berarti tidak, Bu. tidak, nggih. Jadi konten itu kita menyiapkan materi media disesuaikan dengan kebutuhan anak, gaya belajarnya. Kalau di sini menggunakan gambar dan diagram tanpa penjelasan verbal, apakah dapat membantu anak? Tidak, nggih tidak Bu Ika, tepat sekali. Jadi ini juga salah. Sekarang yang ketiga, menyediakan LKPD untuk melakukan eksperimen dengan memanfaatkan media audio dan visual. Menyediakan LKPD ini termasuk konten, tapi sudah sesuai atau tidak dengan gaya belajar anak? Kita ingat gaya belajarnya tadi ada 3, audio, visual, dan kinestetik. Untuk melakukan eksperimen kinestetik, memanfaatkan media audio juga dan visual. Berarti jawaban ketiga adalah jawaban yang benar, tepat sekali. Jadi Bapak Ibu masalahnya tadi merancang konten. Kontennya harus sesuai dengan apa? Gaya belajar. Ada berapa di soal? 3. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan. Hati-hati dalam menjawab soal. Terlihat mudah, tetapi jika Bapak Ibu tidak paham konsepnya, maka akan salah. Apalagi jika jawabannya lebih dari 1 seperti ini, akan lebih mudah jika jawabannya pilihan ganda objektif A, B, C, D. Sekarang yang keempat, mengintegrasikan penjelasan lisan. Penjelasan lisan itu digunakan untuk apa Bapak Ibu? Gaya belajar apa? Auditori, Bu. Audiotori, ya tepat sekali. Visualisasi untuk memenuhi gaya belajar apa Bapak Ibu? Visual. Sekarang eksperimen. Ini untuk gaya belajar apa tadi? Kinestetik. Dalam konten pembelajaran, berarti jawabannya benar atau tidak? Benar, Bu. Tidak benar, nggih. Sekarang yang terakhir, memberikan tugas menulis panjang kepada siswa sebagai metode evaluasi. Bapak Ibu kontennya juga harus merancang evaluasinya juga. Kalau evaluasinya menulis tulisan yang panjang, itu sesuai dengan 3 gaya belajar tadi atau tidak ya? Tidak. Berarti jawabannya juga salah. Sampai di sini untuk diferensiasi konten yang harus diperhatikan apa saja. Apakah sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, nggih Bu Dini. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Jadi kalau diferensiasi itu masalahnya apa? Penuh masalah itu sesuaikan dengan kebutuhan anak. Kalau ada 3 itu juga harus terpenuhi. Kalau ada 2 itu juga harus terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan sekarang nomor 3. Terdapat 3 hal yang dapat dimodifikasi dalam membuat rancangan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Berikut yang merupakan modifikasi isi atau konten materi yang akan dipelajari, yakni ini yang termasuk. Jadi Bapak Ibu di sini disuruh menentukan ini yang termasuk dalam diferensiasi konten itu yang mana ya. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Pernyataan 1. Guru menyajikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik masing-masing, sesuai dengan hasil asesmen diagnostik
gurunya menyajikan kegiatan pembelajaran tadi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Itu tadi diferensiasi konten, proses atau produk. Ayo kita ingat lagi. Proses. Jadi jawabannya salah. Sekarang yang kedua. Guru memberikan bahan-bahan yang lebih banyak untuk dipelajari dan didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Ini termasuk konten atau tidak, Bapak Ibu? Guru memberikan bahan-bahan materi, jadi guru memberikan materi yang lebih banyak untuk dipelajari dan didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Ini bahan ajarnya atau ini materi ajar. Anak-anak pelajari dan besok kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Itu termasuk konten, proses atau produk. Konten, Bu. Termasuk konten, ya, berkaitan dengan materi, konten. Iya, tepat sekali, Bu. Masuknya konten. Sekarang yang ketiga, peserta didik yang sudah bisa penjumlahan 1 sampai 10 melanjutkan penjumlahan 10 sampai 20. Jadi disiapkan LKPD untuk melanjutkan penjumlahan 10 sampai 20. Dan siswa yang belum menguasai tetap diberi latihan penjumlahan 1 sampai 10. Jadi LKPD-nya hanya 1 sampai 10. Ini konten, proses atau produk? Proses, Bu. Proses atau produk, Bapak Ibu. Peserta didik ini kaitannya menyiapkan LKPD nggih. Peserta didik yang sudah bisa menjumlahkan 1 sampai 10 melanjutkan penjumlahan 10 sampai 20. Dan siswa yang belum tetap diberikan latihan penjumlahan 1 sampai 10. Ini bisa terkait penyiapan LKPD. Ini konten, proses atau produk? Proses, Bu. Produk. Terkait penyiapan LKPD. Peserta yang didik yang sudah bisa menjumlahkan 1 sampai 10 melanjutkan penjumlahan 10 sampai 20. Jadi terkait penyiapan LKPD-nya, Bapak Ibu. Dan siswa yang belum tetap diberi latihan penjumlahan 1 sampai 10. Ini ada kata kuncinya terkait penyiapan LKPD. Proses, Bu. Kalau kita menyiapkan materi, menyiapkan LKPD, itu tadi masuknya konten. Konten. Sekarang kalau peserta didik bersama kelompoknya yang sudah bisa penjumlahan 1 sampai 10 melanjutkan mengerjakan penjumlahan 10 sampai 20 dan siswa yang belum bersama kelompoknya tetap mengerjakan penjumlahan 1 sampai 10. Ini konten, proses atau produk? Kalau seperti itu tadi konten, proses atau produk, Bapak Ibu. Anak bekerja bersama kelompoknya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Apa, Bapak Ibu? Proses. Sekarang kalau masih terkait soal penjumlahan ini, peserta didik yang sudah bisa mengerjakan 10 soal penjumlahan dan siswa yang belum bisa mengerjakan 5 penjumlahan. Konten, proses atau produk? Produk, ya, tepat sekali. Jadi ini termasuk produk. Sekarang yang keempat,
Berarti ini masuknya konten. Sekarang yang keempat. Peserta didik yang challenge cukup menguasai 1 tujuan pembelajaran, yang di tengah-tengah menguasai 4 tujuan pembelajaran, dan peserta didik yang mahir menguasai 5 tujuan pembelajaran. Ini konten, proses, atau produk Bapak Ibu. Kalau seperti ini, proses, konten, proses, atau produk. Peserta didik yang kategorinya cukup menguasai 1 tujuan pembelajaran. Yang di tengah-tengah 4 tujuan pembelajaran. Yang mahir 5 tujuan pembelajaran. Tadi Bapak Ibu sudah bisa menjawabnya. Kalau anak yang sudah bisa mengerjakan 10 soal, yang belum bisa mengerjakan 5 soal, sama saja seperti itu. Proses, konten, atau produk. Produk, hasil akhir, capaian akhir yang harus dikerjakan oleh siswa, yang harus dicapai oleh siswa. Itu produk. Sekarang ini, berarti ini salah. Sekarang yang kelima. Peserta didik dapat memilih belajar mengeksplorasi konsep melalui video, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Ada kegiatan eksplorasi konsep, ada kegiatan diskusi, tanya jawab. Ini termasuk diferensiasi apa Bapak Ibu? Prosesnya, kegiatan pembelajarannya terlihat yang dilakukan oleh siswa, jadi termasuk diferensiasi proses. Saya ulangi lagi, konten itu guru menyiapkan materi sesuai dengan tingkat pemahaman, gaya belajar, dan motivasi minat anak. Ini bisa materi, sumber belajar, metode, media yang disiapkan. Guru menyiapkan sesuai kebutuhan anak, baru menyiapkan, itu konten. Sedangkan proses ini adalah sudah masuk pada kegiatan pembelajaran. Siswa aktif terlibat untuk mengerjakan pembelajaran, ada aktivitas pembelajarannya. Melalui apa? Tanya jawab, diskusi, prosesnya. Sedangkan produk adalah hasil akhir pembelajaran. Bisa dengan menciptakan sebuah produk, bisa juga untuk menunjukkan pemahaman dengan cara yang berbeda tadi. Cara yang berbedanya bagaimana? Kalau sesuai tingkat pemahamannya, yang kurang berarti masuknya kategorinya tagihannya, produknya nanti juga rendah. Yang sedang cukup, yang mahir tinggi. Jadi ada tingkatan-tingkatannya sesuai tingkat pemahaman anak, dengan cara yang berbeda itu sesuai gaya belajarnya. Visual pasti berbeda dengan auditory. Tagih Bu Dina akan mengajak siswa kelas 4 untuk belajar materi teks eksposisi. Materi teks eksposisi itu adalah teks yang fungsinya untuk memberikan informasi atau berita tentang cara belajar yang menyenangkan.
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bu Dina ingin siswanya mampu menyampaikan pesan teks dengan baik dan menarik. Bu Dina berharap keterampilan ini dapat menjadi peluang bagi siswanya di dunia digital. Berikan tanda centang pada langkah pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu Dina. Jadi, seperti Yubidai kemarin, dalam menentukan langkah pembelajaran, kita berpedoman pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Dengan mempelajari teks eksposisi, siswa dapat belajar tentang cara belajar yang menyenangkan. Dan Bu Dina berharap dapat mengintegrasikan TIK karena memanfaatkan dunia digital. Jadi ada integrasi TIK atau internet. Tujuan pembelajarannya Bu Dina ini diintegrasikan dengan TIK. Jadi langkah pembelajarannya yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Ya, kaitannya tadi dengan menyampaikan pesan teks dengan baik yang menarik. Jadi diharapkan tujuan akhirnya anak dapat memberikan informasi tentang cara belajar yang menyenangkan, kaitannya dengan cara yang menarik dengan memanfaatkan TIK internet atau bisa menggunakan media sosial. Kira-kira yang sesuai mana langkah-langkahnya? Kita pilih. Siswa menuliskannya di status WA. Ini menyampaikan pesan. Kalau menyampaikan pesan dengan baik dan menarik di dunia digital dengan status WA, kira-kira tepat atau tidak Bapak Ibu? Tidak tepat. Tidak tepat. Jadi di status WA salah karena status WA itu bisa hilang, tidak permanen. Merekam presentasinya kemudian dikirim kepada guru. Apakah menyampaikan pesannya baik dan menarik? Kurang tepat. Sekarang kalau siswa merekam presentasinya, kemudian diunggah di TikTok. Tepat atau tidak Bapak Ibu? Kaitannya untuk menyampaikan pesan teks dengan baik dan menarik di dunia digital. TikTok. Kurang tepat. Memanfaatkan TikTok sebagai alat komunikasi, media sosial. Tepat atau tidak? Untuk menyebarluaskan Bu Dini, tepat nggih, lewat TikTok. Kalau Bapak Ibu membuat poster kemudian diunggah di Instagram, Ya tepat. tepat atau tidak? Tepat. Kalau siswa menuliskannya di Google Classroom, bisa digunakan untuk mengkomunikasikan atau tidak? Menyampaikan pesan atau tidak? Tidak. Kalau Google Classroom tidak bisa diakses oleh orang banyak untuk melihat apa yang kita sebarluaskan. Jadi yang tepat adalah melalui TikTok dan Instagram. Nomor 5. Bu Lasmi adalah guru bahasa Indonesia di salah satu SD di pelosok desa. Meskipun demikian, fasilitas komputer dan internet sudah tergolong mumpuni. Oleh karena itu, proses pembelajaran di sekolah menjadi lebih antusias ketika menggunakan komputer. Mereka jarang mendapatkan kesempatan itu karena guru lain masih takut memanfaatkan komputer sebagai sarana pembelajaran. Bu Lasmi ingin merancang pembelajaran menyimak teks narasi.
Berikan tanda centang pada pilihan jawaban sesuai dan tidak sesuai dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Lasmi. Jadi fokusnya pada Bu Lasmi dengan mempertimbangkan potensi sekolah dan karakteristik siswa. Potensi sekolahnya apa? Potensi sekolahnya itu memiliki fasilitas komputer dan internet yang mumpuni. Ini potensi sekolahnya, asetnya. Karakteristik siswanya bagaimana? Karakteristiknya, mereka lebih antusias ketika belajar menggunakan komputer. Jadi kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan Bu Lasmi bagaimana? Pastinya memanfaatkan komputer, internet dalam merancang langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Sekarang kita lihat yang memanfaatkan internet, memanfaatkan komputer yang mana? Materinya teks narasi. Yang pertama, menyimak pembacaan teks narasi oleh siswa. Sesuai atau tidak sesuai memanfaatkan komputer dan internet? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Membaca bahan bacaan digital teks narasi seperti let's read. Digital teks memanfaatkan komputer, internet atau tidak? Memanfaatkan. Manfaatkan berarti sesuai. Menyimak audio dan video teks narasi yang diakses dari YouTube. Sesuai atau tidak? Sesuai. Menulis bahan teks narasi berdasarkan pengalaman pribadi. Apakah sudah menggunakan? Tidak sesuai. Menyimak audio teks narasi dari podcast yang disiapkan guru. Ini juga memanfaatkan komputer untuk melihat podcast yang sudah disiapkan oleh guru, rekaman yang disiapkan oleh guru. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban nomor 2, 3, dan 5. Bapak Ibu harus mau menganalisis satu-satu. Nomor 6 sudah tidak, soalnya jawabannya hanya 1, tidak seperti yang soal 1 sampai 5. Jadi Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ajarkan, kalau memilih jawaban lebih dari 1, pasti jawabannya tidak mungkin 1 dan tidak mungkin lebih dari 2 atau 3. Ini 1, 2, 3, jawabannya 2. Ini 3, ini 2. Ini 2. Ini juga 2. Jadi tidak boleh terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Nomor 6. Pak Amir mengajar kelas 3 di SD Harapan Jaya. Beliau guru yang rajin. Ketika beliau di kelas banyak menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Jadi ketika di kelas Pak Amir itu banyak menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran ada sintakmatiknya. Itu biasanya 1 RPP, 1 model pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus membedakan model itu ada sintakmatiknya, dilakukan secara runtut. Biasanya 1 RPP, 1 model. Di sini Pak Amir menggunakan banyak model. Berbeda dengan metode, cara yang digunakan Bapak Ibu untuk menyampaikan materi ajar. Bisa menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi. Dalam satu pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan lebih dari 1 sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau model itu hanya 1, kalau metode di dalam 1 RPP itu boleh banyak. Diingat ya, model jangan sampai menggunakan banyak model karena 1 model itu sudah terdiri dari beberapa langkah-langkah atau sintakmatik, dan sintakmatik itu harus dilakukan secara runtut. Model, kalau metode, cara yang digunakan untuk menyampaikan materinya Bapak Ibu boleh lebih dari 1. Dengan keadaan Pak Amir yang menerapkan banyak model pembelajaran yang inovatif tadi, sehingga mengakibatkan
peserta didiknya banyak yang diam. Ketika Pak Amir menjelaskan materi, banyak juga peserta didik yang mengangguk-angguk seperti menyimak bahwa dia telah mengerti tentang apa yang dijelaskan guru. Setelah selesai pembelajaran dilakukan penilaian harian, Pak Amir kecewa dengan hasil yang diraih oleh peserta didik. Ternyata tidak ada peserta didik yang memperoleh nilai di atas KKM. Karena bingung tadi. Ketidakberhasilan pembelajaran yang dilakukan Pak Amir karena apa Bapak Ibu? Yang Bu. Karena menggunakan model pembelajaran yang banyak tadi dalam sebuah pembelajaran. Diingat Bapak Ibu, yang boleh banyak itu metode. Bapak Ibu mau dalam satu kali pembelajaran mau menggunakan ceramah, mau tanya jawab, diskusi, satu RPP hanya satu model. Ada pemecahan masalah PBL, PJBL, inquiry, discovery, ada kooperatif. Ya, nanti kita akan bahas lagi yang berkaitan dengan model pembelajaran. Sekarang nomor 7. Bu Siti, guru kelas 4 SD, akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Muatan materi yang terkandung dalam kompetensi dasar tersebut adalah, jadi TP tujuan pembelajaran kemarin itu terdiri dari 2 komponen, yaitu kompetensi atau KKO ditambah dengan konten. Ini KD-nya, TP-nya itu ini. TP-nya ini. Kira-kira yuk diingat lagi. Memeragakan. Ini masuknya apa Bapak Ibu? Kompetensi atau konten. Memeragakan. Yuk diingat. Kompetensi, Bu. Ya, tepat sekali. Kompetensi. Lalu, pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, ini termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk apa? Pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. TP hanya ada 2, kompetensi dan konten. Komponennya ini konten. Konten. Sekarang materi yang terkandung dalam konten. Materi itu adalah yang akan dipelajari siswanya. Sekarang kita lihat ini kontennya. Pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Sekarang kita lihat pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri. Peserta didik murid dapat melakukan bentuk ungkapan diri secara tertulis atau secara lisan, mengungkapkan ungkapan dirinya secara tulis dan lisan dalam mempelajari dongeng. Berarti yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Agar mereka dapat mengungkapkan secara tertulis dan lisan itu mereka butuh apa dulu? Biasanya yang mereka membutuhkan sebuah teks narasi atau teks dongeng, teks narasi atau teks dongeng. Ya, ketika mereka menyampaikan secara tertulis dan lisan menggunakan kosakata baku, berarti mereka juga harus mempelajari tentang kosakata baku. Dan kalimat efektif berarti juga harus mempelajari kalimat efektif. Jadi kita cari mana yang ada teks
narasi atau dongeng, kosakata baku, dan kalimat efektif, yaitu jawaban B. B. Mengapa tidak ungkapan diri? Ungkapan diri itu adalah ungkapan siswa yang siswa dapat menyampaikan, mengekspresikan dirinya. Kalau anak tersebut dapat mengekspresikan dirinya itu harus melalui apa dulu? Melalui sebuah teks, baik itu nanti disajikan secara tertulis maupun secara lisan. Jadi ungkapan diri ini tidak materi. Materinya adalah teks dongeng, kosakata baku, dan kalimat efektif. Sekarang nomor 8. Bu Rosa akan mengembangkan modul ajar elemen memirsa bahasa Indonesia. Video tentang pengelolaan sampah. Jadi kalau video tentang pengelolaan sampah itu nyata atau tidak Bapak Ibu dipelajari anak? Nyata. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu memaknai kosakata baru dan memahami dalam video. Berikut penyajian materi yang disusun oleh Ibu Rosa. Bapak Ibu, dalam menyajikan sebuah materi itu biasanya disajikan dari yang mudah ke yang sulit. Yang konkret ke yang baru ke abstrak. Ini pedomannya. Cara menyajikan sebuah materi itu ada 4 Bapak Ibu. Secara runtut harus diperhatikan. Ada materi faktual. Jadi materi ini harus didasarkan fakta konkret. Hal fakta konkret. Setelah faktual baru konseptual. Konseptual ini menyajikan yang bagaimana? Biasanya ada pemahaman baru atau berkaitan dengan teori. Dijelaskan adanya penjelasan, penguatan konseptual. Setelah setelah anak disajikan dari yang konkret, lalu pemahaman barunya berupa teori-teori, anak bisa menerapkan. Menerapkan itu prosedural. Ada prosedurnya, ada langkah-langkah. Jadi materi itu memuat langkah-langkah atau cara-cara. Ini harus runtut. Baru ketika anak sudah bisa menerapkan, anak dapat memecahkan masalah. Itu namanya metakognitif. Metakognitif memecahkan masalah. Dan anak dituntut untuk berpikir kritis. Jadi mulai mudah ke sulit, mulai konkret ke abstrak. Ini penyajian sebuah materi. Sekarang kita lihat materi yang disajikan Bu Rosa itu sebagai berikut. Kita lihat kosakata baru dalam setiap bacaan tayangan. Berarti ini memerlukan pemahaman baru, penjelasan. Masuknya dalam materi apa Bapak Ibu? Konseptual. Konseptual, betul. Ini konseptual. Sekarang, langkah-langkah memaknai kosakata baru. Ada langkah-langkah. Berarti apa Bapak Ibu? Prosedural. Tepat sekali. Video tentang dampak membuang sampah sembarangan, nyata, konkret. Apa Bapak Ibu? Faktual. Nggih, tepat. Sekarang cara menulis teks informasi yang tepat dan kreatif. Sulit. Membutuhkan pemahaman yang kuat. Apa Bapak Ibu? Kognitif, tepat sekali. Jadi sekarang kita ke pernyataan, dicocokkan. Materi tersebut belum disajikan secara runtut. Seharusnya disajikan dari fakta
faktual, konseptual, prosedural, hingga metakognitif. Sekarang kita lihat apakah di sini runtut. Di sini konseptual, prosedural, faktual, metakognitif. Berarti benar atau salah? Benar. Benar, belum disajikan secara runtut. Yang kedua, materi pembelajaran membuat sumber belajar kontekstual, yaitu isu lingkungan sekitar. Nyata atau tidak tentang pengelolaan sampah? Kontekstualnya nyata, berarti ini juga benar. Yang ketiga, cakupan materi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran. Apakah sesuai? Ini tadi sesuai atau tidak Bapak Ibu? Tentang pengolahan sampah. Sesuai atau tidak Bapak Ibu? Tidak sesuai, cakupan materinya dirancang kurang sesuai. Seharusnya tadi, runtut tadi. Struktur materi pembelajaran disusun secara kausalitas, ada sebab akibat, dan logis sesuai dengan tujuan. Ini juga kurang sesuai. Ini belum disusun, belum secara logis karena belum berurutan. Yang kelima, materi tersebut memuat materi yang tidak sesuai dengan tagihan KD. Ini sesuai dengan tagihan KD, tetapi langkah-langkah pembelajarannya, materinya disusun secara tidak logis, tidak runtut, tidak sesuai. Jadi ini jawabannya juga salah. Kalau materinya sesuai dengan tagihan KD, tapi penyajiannya yang tidak runtut. Nomor 9. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga ditentukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan luas persegitiga dengan luas persegi panjang. Kegiatan pembelajaran yang dirancang guru tersebut bertujuan untuk menemukan. Sekarang coba kita gambar, Bapak Ibu. Jadi ada sebuah persegi dan membaginya menjadi dua untuk mempelajari konsep segitiga. Di sini tadi itu siswa disuruh untuk menghitung tinggi beserta ukurannya, disuruh untuk menghitung tingginya. Misalnya ini persegi, panjang perseginya 10, lebarnya 5. Jika siswa sudah tahu tingginya, bisa menentukan tingginya, kira-kira ini tingginya berapa Bapak Ibu segitiganya? Ini kan ada persegi nggih. Dibagi menjadi dua, jadi ada 2 buah segitiga. Ini tingginya yang mana? Tinggi segitiga. 10 tepat sekali, 10 ini tinggi segitiga, sedangkan 5 ini alasnya. Kalau persegi 10 ini panjangnya, 5 ini adalah lebarnya. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan luas segitiga dan luas persegi panjang. Ya, membandingkan. Jadi dibandingkan luas segitiga, luasnya itu alas kali tinggi dibagi 2. A kali tinggi dibagi 2. Luasnya berapa Bapak Ibu kalau seperti itu?
Berapa luasnya? 25, Bu. Luasnya 25. Nggih. Luasnya 25. Sedangkan luas perseginya berapa, Bapak Ibu? 50. Luas perseginya 50. Panjang kali lebar. Luas perseginya 50. Jadi di sini anak dapat membuktikan bahwa kalau segitiga tadi itu adalah setengah dari persegi panjang, untuk luasnya juga sama. Luas segitiga adalah setengah dari luas persegi panjang. Jika seperti ini, kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru itu bertujuan untuk menemukan apa, Bapak Ibu? Rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga. Jadi digunakan untuk mengetahui rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Panjang kali lebar persegi dibagi 2. Karena segitiganya setengahnya persegi. Nomor 10. Pak Harun adalah kepala sekolah di suatu sekolah dasar. Pak Harun menerapkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Jadi ini materinya tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Maaf Bapak Ibu. Jadi materinya tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Itu Bu, di unmute Bu, nggak dengar. Ya, maaf Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Pak Harun menerapkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Tujuan Pak Harun menerapkan aturan tersebut di sekolah adalah untuk apa? Apakah A? Bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok untuk peserta didik. Sekarang kita pahami dulu tujuan sekolah dalam kurikulum Merdeka menghadirkan tempat belajar yang bagaimana Bapak Ibu? Yang nyaman dan menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Serta menghindarkan warga sekolah dari tindakan kekerasan. Stop bullying, stop perundungan. Jadi jawabannya yang mana yang paling tepat Bapak Ibu? Yang D. Yang D. Jadi yang D. Kita harus memahami implementasi kurikulum Merdeka. Ada MPLS, kita harus memahami. Nomor 11. Pada kegiatan pembelajaran di kelas, guru memberikan masalah pada siswanya sebagai berikut. Hasil dari 3/8 dibagi setengah adalah, jawaban dari salah satu siswa adalah sebagai berikut. 3/8 dibagi setengah sama dengan 3/8 dibagi setengah sama dengan 3/4. 3 dibagi 1, 4, 8 dibagi 2, 3 dibagi 1, 3, 8 dibagi 2, 4. Itu menurut siswanya. Menurut Anda, benar atau salah proses mengerjakan siswa tersebut? Sekarang kita kerjakan, coba yang benar. 3/8 dibagi setengah itu sama saja 3/8 dibalik 2/1. 3 dikali 2 6
dibagi 8, 6 per 8 disederhanakan menjadi 3/4. Nggih. Jadi jawabannya benar, jawaban anak tersebut benar. Karena berikut, karena jawab prosesnya seperti ini, benar atau salah Bapak Ibu? Salah, Bu. Salah, nggih. Benar, karena berikut. Apakah ini 3 dibagi 4, 3, 8 dibagi 8, 4. Ini cara mengerjakannya 3/8 dibagi setengah sama dengan 3/8 dibagi 4/8. Malah dari mana ini? Ini juga salah. Menyamakan penyebut ya, Bu. Ya, disamakan penyebutnya. Salah, seharusnya 3/8 dibagi setengah sama dengan 3/8 kali 2/1. Tapi hasilnya 16, 3 kali 2, 16, 8 kali 1, 3. Ini juga tidak tepat, salah. Salah, seharusnya pembagian dengan cara pecah. Dengan pecahan sama dengan mengalihkan, namun dibalik. Benar atau tidak? Benar. Benar. Salah, cara penyelesaiannya tidak sesuai dengan aturan pembagian pecahan. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Jadi harus dibalik aturan aturan pembagian. Bapak Ibu, ini contoh-contoh PCK-nya Bapak Ibu harus paham konsepnya dulu untuk diintegrasikan dengan proses pembelajaran. Nomor 12. Nih. Pada pembelajaran matematika, guru memberikan masalah kepada siswa sebagai berikut. Sebuah bak mandi berukuran 50 x 40 x 60 cm terisi penuh dengan air. Karena mengalami kebocoran air di dalam bak mandi, hanya tersisa 40 desimeter kubik. Setelah siswa diberikan waktu mengerjakan, guru bertanya, berapa volume air yang keluar akibat bak bocor? Lalu salah satu siswa menjawab, 119.960 cm kubik. Menurut Anda, apakah jawaban siswa tersebut benar atau salah? Sekarang kita buktikan dulu. Jadi, volume air yang keluar yang ditanyakan. Cara mencari volume air yang keluar itu dicari dengan volume total dikurangi volume yang tersisa. Yang tersisa 40 desimeter kubik, 40 liter. Volume totalnya berapa? Berarti kita cari dulu ini volume totalnya. Nanti dikurangi. Cocok atau tidak dengan jawaban siswa? Kita hitung dulu. Volume total. Sekarang ini satuannya masih sentimeter. Kita ubah dulu, kita samakan menjadi desimeter. Berarti berapa Bapak Ibu? Berarti 5 desimeter kali 4 desimeter kali 6 desimeter. Ya. Apa kita itu dulu, nggih. Apa kita ubah dulu. Berarti 5 kali 4 kali 6 desimeter kubik. Dikurangi 40 desimeter kubik. Ya, kita cari, Bu. 5 kali 4 berapa? 20 kali 6 120 dikurangi 40 sama dengan 80 desimeter kubik. Jadi jawabannya 30 desimeter kubik. Tadi jawaban anak 119.960 cm kubik. Kira-kira benar atau salah jawaban anak tersebut?
Salah, Bu. Salah. Yang benar adalah jawaban yang mana Bapak Ibu? Sekarang dipilih jawaban yang benar adalah jawaban Yang B, Bu. Yang B. Ya, salah karena 1 cm kubik adalah 0,001 desimeter kubik. Maka volume air yang keluar adalah 80 desimeter kubik. Ye. Betul, jawabannya B. Sekarang nomor 13. Seorang guru sedang melakukan observasi pembelajaran di kelas rekannya tentang materi statistika. Guru memberikan masalah kepada siswanya sebagai berikut. Data umur anak sekolah Desa Maju Jaya adalah berikut. Ini datanya. Sekarang kita lihat selisih umur tertinggi dan terendah adalah, kita tentukan dulu Bapak Ibu. Umur tertingginya berapa ini? 18. 18. Terendahnya berapa Bapak Ibu? 10. Nggih, terendahnya 10. Guru tersebut menyampaikan bahwa dari data yang ada, ujung kiri 15 dan ujung bawahnya 11. Ujung kiri atas 15, ujung bawahnya 11. Maka selisih umur tertinggi dan terendah adalah 15 dikurangi 11 sama dengan 4. Sebagai seorang observer, Anda merasakan bahwa guru tersebut mengalami kesalahan. Jawaban yang benar dari masalah yang diberikan guru tersebut adalah seharusnya berapa jawaban yang benar, Bapak Ibu? Jawaban yang benar seharusnya berapa? 8 tahun. Tahun, nggih, karena 8 tahun. itu 18, data terendahnya 10, maka selisih umur tertinggi dan terendah adalah 8 tahun. Nggih, tepat sekali. Sekarang nomor 14, matematika lagi. Observer sedang mengamati guru yang sedang memberikan masalah pada siswanya sebagai berikut. Sebuah benda berbentuk trapesium sama kaki. Panjang sisi yang sejajar adalah 20 cm dan 24 cm. Serta tingginya adalah 10 cm. Yang kita gambar dulu. Kita gambar lagi biar mudah. Ada sebuah trapesium. Sebuah trapesium. Ya. Sisi sejajarnya 20 dan 24. 20 dan 24. Serta tingginya adalah 10 cm. Jadi ini tingginya ini 10 cm. Tingginya 10 cm. Luas trapesium adalah, sekarang kita dicari dulu Bapak Ibu luas trapesium. Luas trapesium rumusnya bagaimana Bapak Ibu? Jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Ya, jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Sekarang kita hitung. Jumlah sisi sejajar, jumlah A kali B itu aja. Oke, sebentar Bapak Ibu. Luasnya sama dengan jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Jumlah sisi sejajarnya berapa Bapak Ibu? 24 ditambah 20 dibagi 2. Berapa hasilnya Bapak Ibu? 22. Bagi 2.
kali 22. 10. Nggih, sama dengan berarti sama dengan 22 kali 10 sama dengan 220. Oke. Ini luasnya 220. Sehingga luasnya adalah 2 kali segitiga siku ditambah 1 luas persegi panjang. Sehingga luasnya 2 kali 2 kali 10 ditambah 20 dikali 10 dikurangi 40 ditambah 200 sama dengan 240. Pada saat refleksi, guru tersebut mengetahui bahwa jawaban siswa tersebut salah, namun belum tahu letak kesalahan siswa. Solusi yang benar untuk mengatasi permasalahan guru tersebut adalah anak mencarinya 240, diperoleh dari 2 kali segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-sikunya ini 2 kali 2 kali 10 ditambah ini 20 kali 10 perseginya dikurangi 40 sama dengan 40 ditambah 200. Jadi ini 10 kali 2 dikali 2. Padahal yang benar adalah luas segitiganya berapa Bapak Ibu? 2 kali 10 dibagi 2, tidak dikalikan 2. Berarti anak ini tidak memahami apa Bapak Ibu? Luas segitiga. Luas segitiga. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah aktivitasnya bertanya jawab dengan siswa untuk mengatasi kesalahan dalam menentukan luas segitiga terlebih dahulu. Ini seharusnya anak paham konsep luas segitiga terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan persegi panjang. Karena trapesium ini terdiri dari 2 buah segitiga ditambah 1 luas persegi panjang. Nomor 15. Dari refleksi pembelajaran PPKN di kelas 6 SDN Solo 3 diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran materi makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera banyak dijumpai kendala antara lain 78% nilai siswa di bawah KKM, berarti lebih dari 50% anak tidak mencapai KKM. Semua peserta didik diam ketika guru menjelaskan materi, seperti sudah memahami materi yang disampaikan guru, tetapi nyatanya nilai ulangan harian sangat rendah ketuntasannya. Bahkan sebagian besar siswa tidak aktif karena pembelajarannya berpusat pada guru, teacher center, tidak student center. Gurunya berceramah terus menjelaskan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yakni menggunakan Bapak Ibu dalam memilih media juga harus disesuaikan dengan materi ajar. Jadi pemilihan media itu selain disesuaikan dengan karakteristik anak didik kita di kelas, juga harus disesuaikan dengan karakteristik materi. Pemilihan media itu yang diperhatikan adalah disesuaikan dengan karakteristik materi dan karakteristik anak atau kebutuhan anak. Sekarang kita lihat materinya apa kok sampai yang remedi banyak, yang tidak tuntas KKM banyak. Materinya adalah makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Materinya ini. Media yang cocok digunakan apa kalau mempertahankan kemerdekaan itu? Kita pilih. Apakah gambar, Bapak Ibu? Gambar? Tidak cocok karena anak harus dapat
melihat secara konkret nyata bentuk upaya mempertahankan kemerdekaan itu bisa dilihat dengan jelas, dengan nyata itu menggunakan media apa. Gambar tidak cocok. Media film Cocok. Ya. cocok. Nggih, jadi anak tahu seperti kemarin ada G30 SPKI, kalau hanya gambar, hanya media cetak menggunakan buku paket, anak akan tidak tahu. Tetapi kalau disajikan menggunakan video, film, menggunakan LCD, anak akan lebih mudah untuk memahami. Media audio, anak mendengarkan saja, kira-kira konkret anak bisa bermakna atau tidak belajarnya? Kurang bermakna. Kurang bermakna. Nggih, media cetak juga kurang, koran, majalah, media sosial juga tidak tepat. Jadi yang tepat adalah media film atau video. Bapak Ibu harus memperhatikan ini. Memilih media sesuaikan dengan materinya apa, karakteristik anaknya bagaimana. Nomor 16. Sesuai dengan tema Project P5 dengan tema kewirausahaan, SDN 3 Blora memanfaatkan tanaman rempah-rempah maupun tanaman obat. Khasiatnya sangat berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hal tersebut patut kita syukuri karena Indonesia kaya akan tanaman obat dan rempah-rempah. Agar tanaman obat tersebut dapat bermanfaat dan aset sekolah dapat digunakan untuk mengajarkan anak berwirausaha, jadi nanti anak ini mengolah asetnya, mengolah rempah-rempah tadi. Yang dapat dilakukan seorang guru adalah mengarahkan siswanya untuk apa, Bapak Ibu? Yang D, Bu. Yang D. B atau D? D. D, yaitu untuk berwirausaha berarti ada output yang dikeluarkan, ada produk yang dihasilkan, maka dapat menggunakan membuat jamu-jamu tradisional dari tanaman obat. P5 tema berwirausaha biasanya ada output produk yang dihasilkan. Nomor 17. Bu Mia adalah guru kelas 5 SD. Pada pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia ditemukan kompetensi dasar berikut. KD-nya 3.1. Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tertulis. Berdasarkan KD tersebut, rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai adalah Bapak Ibu harus ingat TIK, tujuan instruksional khusus yang dapat diukur dalam membuat sebuah tujuan pembelajaran yang baik harus ada komponen A, B, C, dan D. A adalah audien, B adalah behavior ini, B-nya ini. B-nya itu ini harus dimuat. C, condition, melalui kegiatan apa yang sesuai dengan B-nya itu agar tercapai. D-nya itu degree, hasil akhir. Coba kita lihat yang A. Melalui kegiatan membaca paragraf, siswa mampu menentukan kalimat utama dari teks tulis yang telah dibaca. Sesuai atau tidak dengan B yang diajarkan di KD ini behaviornya? Sesuai atau tidak, Bu? Jawaban yang A. Ini cara mudahnya dilihat ininya saja dulu. Sesuai atau tidak? Kurang sesuai, Bu. Kurang sesuai, gitu. Tapi ini sudah mencakup A, B, C, D. Sekarang kita yang ke B. Melalui diskusi, siswa mampu menjelaskan cara menemukan ide pokok dengan benar. B-nya ini sesuai dengan konten di KD-nya atau tidak? Tidak sesuai. Ini menentukan pokok pikiran dalam teks lisan atau teks tulis. Ini menjelaskan cara menemukan ide pokok. Tidak sesuai. Sekarang yang C. Kita lihat B-nya langsung. Menunjukkan dan menentukan kalimat utama dari teks
tulis. Sesuai atau tidak? Sesuai. Menunjukkan dan menentukan kalimat utama dari teks tulis. Ini menunjukkan kurang tepat. Ini menentukan, menemukan. Jadi anak harus bisa menemukan, menentukan. Tetapi sudah mencakup ABCD. D. Dengan menyimak tayangan video, siswa mampu memahami cara menentukan gagasan pokok pada teks dengan benar. Menentukan gagasan pokok dalam teks lisan dan tulis. Di sini tidak ada penjelasannya, berarti juga kurang tepat. Yang dilihat B-nya. Sekarang kita lihat yang E. Melalui kegiatan membaca paragraf, siswa mampu menemukan pokok pikiran yang terdapat pada teks tertulis dengan benar. B-nya sama atau tidak? Menemukan pokok pikiran yang terdapat pada teks tulis. Betul, di sini teks lisan dan teks tulis. Kita menggunakan teks tulisnya dulu, betul. Apakah sesuai dengan ABCD? Melalui kegiatan membaca paragraf, ini masuknya komponen apa Bapak Ibu? Condition. Condition, ya tepat. Siswa. Audiens. Menemukan pokok pikiran yang terdapat pada teks tulis. Ini B. Behavior. Dengan benar, maksudnya ini adalah the ring. Yang paling tepat adalah jawaban yang E. Bapak Ibu lihat, sesuai atau tidak behaviornya dengan yang diturunkan menjadi TIK. Nomor 18. Hoaks tentang skenario krisis ekonomi di Indonesia. Obat-obatan penangkal corona, cara pencegahan virus corona, cara penularan virus sehingga berpotensi menyebabkan kepanikan warga masyarakat, merupakan permasalahan warga global yang disebabkan karena kurangnya kemampuan apa Bapak Ibu? Kalau kita percaya saja dengan berita-berita tanpa adanya pembuktian. Itu karena kita tidak memiliki kemampuan apa? Berpikir kritis dan sistematis. Ya, jadi kita harus berpikir kritis dulu sebelum menerima sebuah informasi baru. Karena keterampilan 4C itu sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan globalisasi sekarang. Nomor 19. Bu Suci merupakan salah seorang guru yang mengajar di kelas 5. Pada pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia, terdapat kompetensi dasar berikut. Ini KD-nya. Coba Bapak Ibu pahami dulu. Ya, KD-nya melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal intonasi ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Berdasarkan KD tersebut, teknik evaluasi yang cocok digunakan Bu Suci untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang diharapkan adalah apa Bapak Ibu? Kita pahami. KITP 4 itu berkaitan dengan keterampilan. Melisankan pantun, berarti ini yang dinilai adalah keterampilan. Ketika anak praktik untuk unjuk kerja, anak itu praktik membaca pantun. Apakah ada produk yang dihasilkan Bapak Ibu? Tidak ada. Jika seperti itu, berdasarkan KD tersebut, teknik evaluasi yang cocok digunakan Bu Suci untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang diharapkan adalah teknik. Itu adalah cara menilai. Caranya menggunakan tes apa? Apakah observasi?
Tidak. Observasi itu digunakan sebagai alatnya untuk menilai, menggunakan observasi. Observasi itu biasanya digunakan untuk penilaian sikap. Tes uraian, benar atau salah Bapak Ibu? Salah. Nah, ini digunakan untuk apa Bapak Ibu, menilai apa? Pengetahuan. Nggih, tepat sekali. Sudah paham. Unjuk kerja. Iya, betul, Bu. Betul, nggih. Ini unjuk kerja. Unjuk kerja, kinerja. Itu sama saja. Praktik sama saja. Kalau proyek ada produk yang dihasilkan, tetapi itu juga digunakan untuk penilaian keterampilan. Wawancara itu digunakan untuk penilaian sikap. Angket atau kuesioner ini adalah alat evaluasi, alat yang digunakan untuk menilai evaluasinya. Ini instrumennya. Nomor 20. Disajikan salah satu kade matematika kelas 3 yaitu 3.1. Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Berdasarkan KD tersebut, guru merancang kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Guru memiliki kelereng. Kelereng tersebut diberikan kepada 5 orang siswanya, sebanyak 2 buah. Kegiatan yang dilakukan selanjutnya oleh siswa yaitu, di sini materinya adalah sifat-sifat operasi hitung. Sifat-sifat operasi hitung itu pada bilangan cacah itu ada distributif, ada komutatif, dan ada asosiatif. Oke. Berdasarkan KD tersebut, guru merancang kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Sekarang kita coba sifat komutatif pertukaran. A kali B itu sama dengan B kali A, hanya ditukar. Sekarang kita misalkan kelerengnya diberikan kepada 5 anak. A sama dengan banyak anak yang dibagi kelereng. Sedangkan B ini adalah jumlah kelereng yang diperoleh. Banyak anak yang dibagi berapa? 5. Jumlah kelereng yang diperoleh berapa? 2. Nah, sekarang kita buktikan pada ini sifat komutatif. Misalnya ini guru, ini siswa. Untuk membuktikan, sama-sama membuktikan apakah yang di tangan guru sesuai dengan yang di tangan siswa. Guru A kali B. Jadi ada 5 anak yang memperoleh kelereng dan setiap kelereng jumlahnya 5 buah. Apakah sama dengan kelereng yang diterima anak 2, jumlah yang menerima ada 5. 5 kali 2, 10. Punyanya guru 10. Apakah punyanya anak juga 10? 10. Berarti sama. Di sini, kelereng tersebut dibagikan kepada 5 orang siswanya sebanyak 2 buah. Jadi gurunya terlebih dahulu, gurunya yang mensimulasikan. Kegiatan yang dilakukan selanjutnya oleh siswa yaitu apa Bapak Ibu? Untuk membuktikan bahwa hasilnya sama dengan yang diperoleh guru. Untuk menentukan 10 ini yang dilakukan apa Bapak Ibu? Menghitung apa Bapak Ibu? Menghitung sisa jumlah kelereng.
sisa jumlah kelereng ini untuk membuktikan Bapak Ibu sifat komutatif pertukaran. Jadi yang dimiliki guru itu intinya sama dengan apa yang dimiliki siswa, yang dihitung siswa. A kali B, 5 kali 2 itu sama dengan 10. Siswanya juga menghitung dengan B kali A. B kali A itu jumlah kelereng yang diperoleh, itu dikalikan banyak anak yang dibagi kelereng oleh guru. 2 kali 5. Apakah jawabannya 10? Berarti untuk membuktikan kalau jawabannya 10, siswa itu harus apa? Tidak ada sisa karena sudah pas yang dibagikan ke siswa yang dimiliki guru sudah habis. Jadi siswa harus menghitung apa Bapak Ibu yang dilakukan siswa. Berapa? Untuk membuktikan 10 sama dengan 10, berarti kalau gurunya sudah dihitung tadi 10, berarti yang dilakukan selanjutnya oleh siswa adalah menghitung juga jumlah seluruh kelereng yang dimiliki oleh siswa. Apakah benar 10? Kalau benar 10, berarti sifat operasi hitung komutatif ini benar, bisa dibuktikan secara konkret seperti itu Bapak Ibu. Nomor 21. Diberikan indikator PPKN menampilkan kerjasama dalam keberagaman di rumah. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam bekerja sama di rumah. Penilaian ini dalam bentuk apa Bapak Ibu? Menampilkan kerjasama. Berarti apa? Sikap, keterampilan, atau pengetahuan. Menampilkan. Menampilkan, menyajikan, itu penilaian keterampilan. Sekarang kita pilih penilaian keterampilan mana yang cocok, yang sesuai dengan KD ini dalam keberagaman di rumah. Jadi menampilkan kerjasama dalam keberagaman di rumah. Anak harus praktek mensimulasikan bentuk kerjasama. Misalnya membantu ibu memasak, bersama-sama membersihkan rumah di hari Minggu. Maka bentuk penilaian yang cocok yang digunakan apa Bapak Ibu? Keterampilan. Yang penilaian praktikum, Bu. Penilaian praktikum. Portofolio, Bu. Portofolio ini berupa catatan hasil perkembangan siswa Bapak Ibu dalam belajar selama kurun waktu tertentu. Ini portofolio. Tadi yang tidak ada produknya karena hanya mensimulasikan, menampilkan. Unjuk kerja. Unjuk kerja. Jadi unjuk kerja yang cocok. Kalau praktikum itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Praktik sama praktikum berbeda. Kalau praktik itu mensimulasikan, penilaian praktikum harus ada langkah-langkah. Metode ilmiah 5M harus dilakukan. Penilaian diri itu sikap. Kalau menampilkan sikap kerjasama, itu penilaian diri. Tes pilihan ganda, pengetahuan. Jadi jawaban yang cocok adalah jawaban yang B. Nomor 22. Cermatilah kompetensi dasar yang terdapat pada pembelajaran tematik muatan pembelajaran bahasa Indonesia berikut. Menggali isi amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Berdasarkan KD tersebut, indikator pencapaian kompetensi yang sesuai adalah menurunkan menjadi sebuah indikator. Menggali.
Menggali ini masuknya C1, C2, C3, C4, C5 atau C6? Menggali. Menggali itu mencari informasi secara detail. Informasi secara detail. Oke. Kita ingat lagi, ayo Bapak Ibu, biar tidak lupa, biar ingat. Level taksonomi Bloom ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. C1 kemarin apa Bapak Ibu? C1. Mengingat, iya tepat, mengingat. KKO, kata kerja operasional yang sering digunakan adalah menyebutkan, menuliskan, dan mengingat. Mengingat. Yang kedua, C2. KKO-nya apa? Tahapannya Bapak Ibu? Memahami. Setelah mengingat, anak dapat memahami. Memahami. KKO yang sering digunakan adalah menjelaskan, mengetahui, menentukan, ada mengidentifikasi ya. Ini masih dalam tahapan sederhana kalau C2. Sedangkan C3 adalah menerapkan. KKO yang sering digunakan apa Bapak Ibu? Menerapkan, mengimplementasikan, iya mengimplementasikan dan bisa menggunakan. Sekarang C4. C4 ini sudah masuk hot. Ini yang sering kali digunakan dalam soal-soal. C4 ini menganalisis. KKO yang digunakan apa Bapak Ibu? Ada menganalisis, ada mengidentifikasi juga, tetapi lebih kompleks, lebih sulit yang diidentifikasi. Ada memperinci. Sekarang C5. C5 itu ada mengevaluasi. KKO yang sering digunakan adalah mengevaluasi, menilai, menghubungkan, dan sintesis. Sedangkan C6-nya itu yang paling sulit karena butuh berkreasi. Anak harus dapat mencipta. Mencipta, KKO yang sering digunakan adalah mengargumentasikan, mencipta, menaksirkan. Ini KKO yang sering digunakan di level C1 sampai C6. Jadi Bapak Ibu harus pahami dulu. Mengingat paling rendah, setelah itu baru bisa memahami. Tapi konteksnya masih sederhana, diterapkan. Menganalisis ini masuk pada mencari informasi, membuktikan sebuah informasi secara jelas, secara detail. Itu masuknya pada level C4, menganalisis. C5-nya mengevaluasi, C6-nya mencipta. Menggali, mencari informasi secara detail. Itu sama saja masuknya pada tahap apa Bapak Ibu? Berapa? Menganalisis C4. Betul sekali, Bu. Menganalisis C4. Karena apa? Karena peserta didik dituntut untuk mencari informasi secara lebih detail, secara lebih jelas.
Berdasarkan KD tersebut, rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai adalah kita cari sekarang KKO-nya yang levelnya C4 atau di atasnya. Kira-kira mana Bapak Ibu? Masuknya pada sama saja menganalisis. C, Bu. Yang C. Ya, yang C. Siswa mampu menganalisis amanat yang terkandung dalam puisi yang dibaca. Menyebutkan, ada menyebutkan, ini masuknya level C1. Menjelaskan, ini masuknya level C2. Dan menguraikan tujuan membaca puisi. Yang diuraikan walaupun menggunakan kata menguraikan, tapi yang diuraikan sederhana. Berarti ini masuknya pada level C berapa Bapak Ibu yang E? Walaupun menguraikan. Masuknya level C karena sederhana tadi. C2. C2 nggih, karena sama dengan memahami menguraikannya. Bapak Ibu, kalau menguraikannya itu sederhana, itu masuknya C2. Kalau di sini siswa mampu menguraikan tujuan membaca puisi dan amanat yang terkandung dalam puisi tersebut, berarti itu masuknya level C4 nggih, C4. Tapi kalau menguraikan tujuan membaca puisi, tujuan membaca puisinya untuk apa? Kesenangan. Itu hanya C2. Wah, berarti anak baru memahami. Nggih. Nomor 23. Nanti kita ulang-ulangi lagi di pertemuan berikutnya. Di era revolusi industri, pembelajaran dianjurkan menggunakan blended learning. Apabila saat pembelajaran IPS, guru menggunakan papan tulis elektronik atau digital yang dapat digunakan sebagai sarana interaktif oleh guru dengan peserta didik sehingga meningkatkan kinerja pembelajaran merupakan salah satu manfaat teknologi informasi. Sudah berperan sebagai apa Bapak Ibu? Kalau bisa digunakan papan tulis elektronik digital yang digunakan sebagai sarana interaktif guru peserta didik meningkatkan kinerja pembelajaran, memudahkan dalam memahami materi pembelajaran. Berarti di sini teknologi sudah dimanfaatkan sebagai apa Bapak Ibu? Kaitannya dengan media, tepat, karena digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Alat bantu untuk menyampaikan pesan dalam pembelajaran. Digunakan sebagai tadi papan tulis elektronik, media belajar interaktif. Media. 24. Perhatikanlah materi pembelajaran PPKN berikut ini dengan cermat. Ini materi yang sesuai dengan KD PPKN 3.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, ekonomi dalam masyarakat terletak pada nomor berapa. Berarti kita sesuaikan dengan kontennya, materinya, mana yang masuk pada sosial, mana yang masuk pada budaya, dan mana yang masuk pada keragaman ekonomi. Kita analisis satu-satu. Nomor 1, keberagaman suku bangsa di Indonesia. Masuknya apa Bapak Ibu? Keberagaman apa? Suku budaya. Budaya. Tepat sekali. Ini budaya. Nomor 2, hasil iptek yang diciptakan ilmuwan Indonesia. Masuknya apa Bapak Ibu? Keberagaman apa? Teknologi ya. Sekarang 3, rumah adat yang ada di Indonesia. Keanekaragaman apa Bapak Ibu? Budaya Bu. Iya, tepat sekali Bu. 4, hasil pertanian, tambang, industri, jasa, dagang. Itu keberagaman apa? Ekonomi. Ya. Kalau keunggulan antara masing-masing profesi, itu keberagaman latar belakang profesi. Latar belakang profesi.
Jadi yang sesuai dengan muatan KD, konten pada KD itu nomor berapa saja? 1, 1, 3, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, Nggih, 4. Jadi jawabannya adalah D. Yang D. Ya. Konten itu harus dipahami betul-betul. Konten, kompetensi dalam tujuan pembelajaran, banyak sekali soal seperti itu. Nomor 25. Disajikan salah satu KD muatan matematika kelas 4, yaitu KD-nya 3.6. Menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada saat mengajar, guru memberikan soal evaluasi yang berkaitan dengan KD tersebut. Soal yang diberikan kepada siswa yaitu sebagai berikut. Ketika merayakan Hari Raya Galungan, Dayu berencana membagikan beberapa parsel kepada saudara-saudaranya. Dayu telah membeli 240 buah jeruk, 480 jajanan kering, dan 520 minuman kaleng untuk diisi dengan jumlah yang sama banyak di dalam parselnya. Jadi di sini pembagian sama banyak yang harus dipahami, konsep pembagian sama banyak. Banyak parsel yang dapat dibuat oleh Dayu adalah pembagian sama banyak. Berdasarkan KD dan soal yang telah disajikan di atas, maka indikator yang tepat untuk menggambarkan situasi di atas adalah pembagian sama banyak itu diselesaikan menggunakan FPB. Sedangkan soal yang berkaitan dengan waktu, berpapasan, kapan ketemu lagi itu diselesaikan dengan KPK ini. Konsepnya yang harus dipahami. Berarti yang jawaban yang tepat apa Bapak Ibu? Jawaban yang mana? Yang D, Bu. Yang D. Jadi yang D menentukan jumlah persekutuan terbesar dari suatu bilangan. Jadi, kalau soal cerita seperti ini, pembagian sama banyak, indikator yang tepat mengembangkan situasi di atas adalah anak dapat menganalisis faktor persekutuan terbesar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari menggunakan konsep FPB untuk memecahkan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan nomor 26. Perhatikanlah indikator PPKN kelas 1 berikut ini. Melaksanakan bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Indikator tersebut dapat dimodelkan pembelajaran berbasis PPK. Diterapkan dengan mengintegrasikan nilai PPK gotong royong melalui model pembelajaran apa? Gotong royong, ada berarti sosial. Menggunakan pembelajaran apa Bapak Ibu modelnya? Berbasis PPK. Kalau inquiry, problem based learning, PJBL, discovery, itu pembelajaran berbasis masalah. Kooperatif, itu kelompok. Kalau resolusi konflik, sosiodrama, itu pembelajaran berbasis PPK. Kalau di sini untuk mengintegrasikan gotong royong, berarti melalui kegiatan yang mana, model yang mana antara dua ini Bapak Ibu? Sosiodrama. Jadi anak mensimulasikan nilai-nilai gotong royong dalam sebuah pembelajaran PPKN. Bapak Ibu, ini masih tersisa 1, 2, 3, 4, 5. 5 soal kita selesaikan atau diselesaikan besok bersama soal yang baru.
Besok aja, Bu. Besok saja Sore, Bu. besok sudah sore nggih. Kalau diteruskan besok, demikian belajar kita di sore hari ini. Saya tutup share screen-nya. Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya selanjutnya, nggih. Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu sudah berusaha bersama, meluangkan waktu bersama untuk berikhtiar bersama agar kita